Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunatus Zuhro, NPM 1914 0081. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Pendidikan Anti Korupsi, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Makalah Korupsi, yang membahas tentang jenis perilaku dan ciri korupsi. Yang kedua, penyebab motivasi korupsi. Apa saja jenis perilaku dan ciri korupsi itu? Yang pertama itu penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang dilakukan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempermulus atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan atau pencurian, yang merupakan tindakan kejahatan yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga, penipuan. Penipuan atau fraud dalam didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujudkan kebohongan, penipuan yang perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir yang biasanya melibatkan pejabat. Dengan begitu, kegiatan penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan penyuapan atau penggelapan. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah korupsi merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal dalam jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan oleh from above, yaitu dilakukan dengan aparat pemberian layanan terhadap warga. Yang kelima itu favoritisme. Favoritisme dikenal dengan pilih kasih, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi ada tiga strategi yang bisa dilakukan dengan memberantas korupsi, yakni yang pertama, represif. Represif itu strategi yang dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan, serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, perbaiki sistem. Perbaiki sistem itu dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait dengan melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Yang ketiga, edukasi atau kampanye. Edukasi atau kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dalam memiliki peran strategi dalam memberantas korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Itulah 3 dari pengertian yang dapat diberantas dari korupsi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab dan motivasi korupsi. Secara umum, penyebab dan motivasi korupsi itu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut buku Pendidikan Anti Korupsi untuk perguruan tinggi yang bisa disusun oleh tim penulis buku Pendidikan Anti Korupsi, secara umum faktor penyebab korupsi dapat diliputi, yaitu yang pertama, faktor politik. Faktor politik merupakan salah satu, yaitu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika instabilasi politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup.
seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dengan dua sisi, di mana satu sisi aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemah dalam penegakan hukum. Ini biasanya meliputi aturan yang diskriminatif dan tidak adil, dalam rumusan tidak jelas atau tidak tegas. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lainnya menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya adalah kekuasaan pemerintahan yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kronologinya. Faktor organisasi. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena pembukaan peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri atau pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu atau sosial. Faktor penyebab korupsi internal diantaranya adalah memiliki sifat tamak atau rakus manusia. Korupsi ini adalah kejahatan yang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah, mempunyai hasrat yang besar, memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Yang moral dan kurang kuat. Moral yang kurang kuat adalah seorang moral yang tidak kuat, cenderung mudah tergoda dengan melakukan korupsi. Godaan itu bisa terjadi berasal dari atasan, teman setingkat, bahwasanya ada pihak lain untuk memberikan kesempatan untuk itu. Aspek sosial adalah yang merupakan perilaku korupsi dapat terjadi dalam dorongan keluarga, yang mengatakan bahwa lingkungan keluarganya yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang yang untuk mengkorupsi untuk mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah terjadi tratis pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor eksternal dari korupsi. Faktor eksternalnya itu adalah yang meliputi aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam korupsi. Akibatnya sifat tertutup dalam penyelenggaraan korupsi justru terus berjalan dengan berbagainya bentuk. Nilai-nilai masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya adalah melakukan korupsi. Aspek organisasi adalah aspek yang menjadi faktor penyebab korupsi. Di antaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar. Begitulah hasil dari makalah saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas dan kurang baik. Kepada teman-teman, saya mohon pengertiannya. Saya akhirilah presentasi dari makalah saya ini. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.